Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Permisi, izinkan kami dari kelompok B untuk mempresentasikan tugas exercise week 11. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anggun Puspitosari, NPM akhir 012. Yang kedua ada Awalina Putri Rahayu, NPM akhir 046. Laras Primalia, NPM akhir 063, Sabrina Latifa Belia Akmelisa, NPM akhir 072, Deanur Ramadaning, NPM akhir 175, Pradita Maidianti, NPM akhir 176. Untuk soal P11.1, Aladin Company membeli mesin 201 pada tanggal 1 Mei 2022. Informasi berikut berkaitan dengan mesin 201 yang dikumpulkan pada akhir Mei, harga $85.000, termin kredit 2/10 N/30, biaya pengiriman $800, biaya persiapan dan pemasangan $3.800, serta biaya tenaga kerja selama operasi produksi normal $10.500. Mesin diekspektasikan dapat digunakan selama 10 tahun dan setelah itu nilai residual akan menjadi nol. Aladin sendiri bermaksud untuk menggunakan mesin hanya selama 8 tahun, tetapi setelah itu diharapkan dapat menjualnya dengan harga $1.500. Faktur untuk mesin 201 telah dibayar pada tanggal 5 Mei 2022. Aladin menggunakan tahun kalender sebagai dasar penyusunan laporan keuangannya. Next. Nah, diminta yang A, hitunglah beban penyusutan untuk tahun-tahun dan metode berikut. Yang pertama, metode garis lurus untuk tahun 2022, yang kedua, metode jumlah angka tahun untuk 2023, serta yang ketiga, metode saldo menurun ganda untuk tahun 2022. Jawab, harga setelah diskon 2%. Nah, kenapa didiskon? Karena kan tadi belinya itu tanggal 1 Mei, tapi dibayarnya kan tanggal 5 Mei, jadi masih dapat, karena di termin itu tulisannya 2/10, artinya itu dapat diskon 2% dalam jangka waktu pembayaran 10 hari. Karena tanggal 5 itu masih 10 hari, belum sampai 10 hari, jadi dapat diskon. Totalnya 2% dikali $85.000, jadi $83.300. Ditambah biaya pengiriman $800, biaya persiapan dan pemasangan $3.800, sehingga total harga mesinnya menjadi $87.900. Next. Untuk metode garis lurus, harga perolehannya 87.900 dikurangi nilai residu 1.500 dibagi 8 tahun sama dengan 86.400 dibagi 8 sama dengan $10.800. Nah, penyusutan tahun 2022 ini hanya dari bulan Mei sampai Desember, yakni 8 bulan. 8/12 dikali 10.800 sama dengan $7.200. Untuk yang kedua, metode jumlah angka tahun 2023. Nah, rumus metode jumlah angka tahun sendiri ini adalah N kali N plus 1 dibagi 2 sama dengan 8 dikali 8 plus 1 dibagi 2 sama dengan 36. Untuk penyusutan tahun 2023 ini 7.900 dikurangi 1.500 dikali 7/36 dikali fraksinya. Jadi 8.400 dikali 7/36 sama dengan 16.800. Jadi penyusutan tahun 2023 ini sebesar $16.800. Next. Baik, untuk yang ketiga yaitu metode saldo menurun berganda. Jadi di sini yang pertama yaitu 10.800 per 86.400 dikali 100. Jadi 10.800 ini diperoleh dari nilai penyusutan dengan metode garis lurus tadi yang sudah dihitung di atas per 86.400 yaitu harga perolehan dikurangi oleh residu. Harga perolehan 87.900 dikurangi oleh 1.500. Nah, jadi totalnya hasil penjumlahannya ada 12,5% dikalikan 2 karena ini merupakan metode saldo menurun berganda sehingga tarifnya diperoleh 25%. Nah, untuk menghitungnya ini di tahun 2022 kita masukkan nilai buku awal sebesar 87.900 dikalikan dengan 25% dikali 8/12 sehingga nilai penyusutannya adalah 14.650.
Jadi ditulis akumulasi penyusutannya juga 14.650 karena ini di tahun awal. Nah, untuk nilai buku akhirnya diperoleh nilai 73.250 yaitu hasil dari 87.900 dikurangi 14.650. Nah, untuk menghitung yang tahun 2023 itu, jadi nilai buku di akhir tahun 2022 dimasukkan ke kolom nilai buku awal tahun 2023. Jadi di tahun 2023 itu 73.250 dikalikan dengan 25%. Sehingga penyusutannya sejumlah 18.313. Jadi akumulasi penyusutannya itu tadi 14.650 ditambah 18.313 sehingga total akumulasi penyusutan pada tahun 2023 adalah 32.963. Nah, untuk nilai buku akhirnya di tahun 2023 itu diperoleh hasil 54.937 sama cara menghitungnya tadi yaitu 73.250 dikurangi biaya penyusutan tahun 2023 yaitu 18.313. Nah, untuk yang tahun 2024 itu tadi sama ya. Jadi nilai buku akhir tahun 2023 dipindahkan lagi ke nilai buku awal tahun 2024 yaitu 54.937 dikalikan 25% sehingga jumlah penyusutan pada tahun 2024 itu 13.734 dan akumulasi penyusutannya itu hasilnya 46.697 hasilnya dari 32.963 ditambah dengan 13.734 dan nilai buku akhirnya 41.203 yang diperoleh dari 54.937 dikurangi oleh penyusutannya tadi yaitu 13.734. Nah, untuk tahun ke bawahnya sama penghitungannya seperti yang di atas, jadi tinggal melanjutkan. Nah, di sini udah terlihat balance ya sampai tahun 2029 karena penyusutan pada tahun 2029 ini sudah 0 dan untuk nilai buku akhirnya juga sudah 14.650. Jadi, tadi untuk penyusutan dari bulan Mei sampai Desember 2022 itu 87.900 dikali 25% dikali 8/12. Kenapa 8/12? Dikarenakan ini dimulai dari bulan Mei sehingga kita hitungnya dimulai dari Mei sampai bulan Desember sehingga totalnya adalah 14.650. Next. Baik, saya lanjut. Ini soal P11.1 masih yang P11.1, tapi yang poin B. Jadi, pertanyaannya adalah, misalkan Cat Crow, Direktur Aladdin, memberitahukan Anda bahwa dikarenakan perusahaan merupakan organisasi baru, maka berharap bahwa perusahaan akan membutuhkan beberapa tahun untuk mencapai tingkat produksi dan penjualan yang optimal. Ia meminta Anda untuk merekomendasikan metode penyusutan yang akan mengalokasikan beban penyusutan yang lebih kecil untuk tahun-tahun awal dan lebih besar untuk tahun-tahun kemudian. Metode apa yang akan Anda rekomendasikan? Jadi jawabannya metode penyusutan yang memiliki kemungkinan untuk mengalokasikan lebih sedikit beban penyusutan perusahaan ke tahun-tahun awal adalah metode unit produksi. Baik metode jumlah angka tahun maupun metode saldo menurun ganda merupakan jenis penyusutan yang dipercepat, yang berarti penyusutan yang lebih tinggi di tahun-tahun awal dan penyusutan yang lebih rendah di tahun-tahun berikutnya. Baik, selanjutnya soal 11.2, biaya peralatan yang dibeli oleh Charleston SA pada tanggal 1 Juni 2022 adalah 89.000. Diperkirakan mesin tersebut akan memiliki nilai sisa 5.000 pada akhir masa pakainya. Masa pemakaiannya diperkirakan 7 tahun. Total jam kerjanya diperkirakan 42.000 dan total produksinya diperkirakan 525.000 unit. Selama tahun 2022, mesin tersebut dioperasikan 6.000 jam dan diproduksi sebanyak 55.000 unit.
Selama tahun 2023, mesin tersebut dioperasikan 5.500 jam dan diproduksi sebanyak 48.000 unit. Di sini diminta hitung beban penyusutan mesin untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan menggunakan metode berikut. 1. Garis lurus, 2. Unit output, 3. Jam kerja, 4. Jumlah digit tahun, dan yang 5. Saldo menurun. Nah, yang pertama, metode garis lurus. Di sini menghitung beban penyusutannya terlebih dahulu dengan rumus biaya dikurangi nilai residual dibagi dengan perkiraan umur. 89.000 dikurangi dengan 5.000 dibagi dengan 7, diperoleh 12.000 per tahun. Nah, untuk menghitung metode garis lurus tahun 2022, karena dimulai dari bulan Juni hingga Desember, maka di sini dihitung 12.000 dikali 7 dibagi dengan 12, diperoleh 7.000. Sedangkan untuk yang tahun 2023 diperoleh nilainya sama 12.000. Nah, untuk yang kedua, yang unit output, sama dihitung dulu beban penyusutannya, biaya dikurangi nilai sisa dan dibagi perkiraan total produksi, yaitu 89.000 dikurangi 5.000 dan dibagi 525.000, diperoleh 0,16. Nah, untuk menghitung tahun 2022, ini dari 55.000 unit dikali 0,16 diperoleh 8.800. Lalu yang 2023, 48.000 unit dikali dengan 0,16 diperoleh 7.680. Nah, lalu untuk menghitung jam kerja, di sini cara menghitungnya, tarif penyusutan jam per jamnya, biaya dikurangi dengan nilai sisa dan dibagi dengan total jam kerja. 89.000 dikurangi 5.000 dan dibagi 42.000, diperoleh 2. Nah, untuk menghitung tahun 2022, tinggal dikalikan 2 dikali 6.000, yaitu jam kerja tahun 2022, diperoleh 12.000. Dan untuk yang tahun 2023, 2 dikali 5.500, yaitu jam kerja pada tahun 2023, diperoleh 11.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang keempat, menghitung jumlah angka tahun. Nah, dengan rumus N dikali N tambah 1 dibagi 2. Dengan tahun perkiraan tahun 7 ditambah 7 dikali 7 tambah 1 dibagi 2. Sama dengan 7 kali 8 dibagi 2 dengan total 28. Untuk penyusutan tahun 2022, penyusutan sama dengan biaya dikurangi nilai sisa dikali jumlah tahun dibagi jumlah digit tahun dikali jumlah bulan per jumlah bulan dalam setahun. Diperoleh 89 dikurangi 5.000 dikali 7 per 28 dikali 7 per 12 dengan 84 kali 7 per 28 kali 7 per 12 memperoleh hasil 12.250 euro. Next. Nah, untuk penyusutan tahun 2023 selama 5 bulan, memperoleh hasil 59.000 dikurangi 5.000 kali 7 per 28 kali 5 per 12 memperoleh 28.000 kali 7 per 28 kali 5 per 12 memperoleh 8.750 euro. Untuk penyusutan tahun 2023 selama 7 bulan memperoleh 84.000 kali 6 per 28 kali 7 per 12 memperoleh 10.500 euro. Next. Nah, untuk selanjutnya mengenai saldo menurun 2 kali lipat tarif garis lurus. Nah, tingkat saldo menurun diperoleh 2 per 7. Nah, untuk penyusutan tahun 2022, penyusutan dikurangi sama dengan biaya kali tarif penurunan kali jumlah bulan per bulan dalam setahun. Memperoleh 89 kali 2 per 7 kali 7 per 12 memperoleh 14.833 euro. Untuk penyusutan tahun 2023 memperoleh
89.000 dikurangi tahun penyusutan 2022 sebesar 4.883 dikali 2/7 sama dengan 167 kali 2/7 memperoleh 191 euro. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu membuat soal sendiri. Yang pertama ada PT Skintin membeli sebuah tambang nikel pada 1 Januari 2019 dengan rincian biaya terdiri atas yang pertama ada harga beli tambang sebesar 4 miliar. Yang kedua ada biaya notaris sebesar 2,5% dari harga beli tambang nikel. Yang ketiga ada biaya BPHTB sebesar 5% dari harga beli. Yang keempat ada PPN sebesar 11% dari harga beli. Tambang yang dibeli tersebut diperkirakan memiliki cadangan nikel sejumlah 6 juta ton dengan rencana penggalian sebagai berikut pada 6 tahun. Yang diminta yaitu menghitung harga perolehan tambang nikel. Yang kedua disuruh untuk menghitung depresi tambang dari tahun pertama hingga tahun ke-6. Next. Untuk pembahasan yang pertama yaitu menghitung harga perolehan tambang nikel. Harga tambang nikel tersebut sebesar 4 miliar, lalu biaya notaris 2,5% dikali 4 miliar sebesar 100 juta, biaya BPHTB 5% dikalikan seharga tambang nikel yaitu 4 miliar 200 juta, biaya PPN sebesar 440 juta, sehingga harga total perolehan tersebut adalah 4 miliar 740 juta. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah soal yang B, depresi tambang dari tahun pertama hingga tahun ke-6. Untuk pertama adalah 2019. Yang pertama adalah harga perolehan yang telah diperoleh sebelumnya dibagi dengan jumlah cadangan nikel dikali dengan nilai per tahunnya. Nah, untuk 2019 sendiri 4 miliar 740 juta dibagi dengan 6 juta dikali dengan 2 juta 500 diperoleh 1 miliar 975 juta. Untuk yang selanjutnya 2020 4 miliar 740 juta dibagi dengan 6 juta dikali dengan 1 juta 300 dihasilkan 1 miliar 27 juta. Yang selanjutnya adalah 2021 4 miliar 740 juta dibagi dengan 6 juta dikali dengan 1 juta, hasilnya adalah 790 juta. Yang selanjutnya adalah 2022, 4 miliar 740 juta dibagi dengan 6 juta dikali dengan 700 ribu, dihasilkan 553 juta. Yang selanjutnya adalah 2023, yaitu 4 miliar 740 juta dibagi dengan 6 juta dikali dengan 300 ribu, dihasilkan 237 juta. Dan yang terakhir adalah 2024. 4 miliar 740 juta dibagi dengan 6 juta dikali dengan 200 ribu, dihasilkan 158 juta. Sekian dari kami. Kami kembalikan ke moderator. Baik. Tersebut tadi sudah kelompok kami jelaskan mengenai tugas minggu ke-11 yang sudah diberikan. Apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.